Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan program kreatif mahasiswa jasa antar penumpang antar pulau. Next. Kami dari kelompok 9 ada 6 anggota. Yang pertama saya sendiri, Sri Lucianduru. Yang kedua Aditya Janoriski. Yang ketiga Fernando Montang. Yang keempat Jamaluddin Kahar. Yang kelima Amaluda. Yang keenam Feby Audi. Next, Bang. Yang pertama materi pembahasan pada PKM. Yang pertama, apa itu PKM? Pengertian dan tujuan program kreatif mahasiswa. Yang kedua, jasa transportasi. Penjelasan dari PKMK tentang jasa transportasi. Yang ketiga, tujuan dan manfaat. Tujuan serta strategi dalam pembuatan program. Yang keempat, risiko. Masalah yang dihadapi saat pelaksanaan program. Yang kelima, metode penelitian, teknik yang digunakan dalam tahap penelitian saat pembuatan program. Yang keenam, penutup, kesimpulan dari penjelasan PKMK. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Jamal. Baik, terima kasih Saudara Yan untuk waktunya. Pertama itu PKM. Apa itu PKM? PKM adalah program kreativitas mahasiswa, merupakan salah satu wujud implementasi Tridharma perguruan tinggi yang diluncurkan oleh Ditjen Dikristek pada tahun 2022 di bawah pengelolaan Belmawa sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. Dan PKM dibagi menjadi 5 bidang, yaitu PKMP atau penelitian, PKMK atau kewirausahaan, PKMM atau pengabdian masyarakat, PKMT atau teknologi, PKMKC atau karsa cipta. Oke, next. PKMK. Dalam pembahasan kali ini kami mengambil bidang PKM, yaitu program kreativitas mahasiswa kewirausahaan PKMK. PKMK merupakan program kreativitas mahasiswa dalam menciptakan aktivitas usaha. Tim mahasiswa harus melakukan analisis adanya kebutuhan dan peluang pasar. Untuk selanjutnya membuat kreativitas atau komoditas usaha dalam rangka menyediakan kebutuhan pasar tersebut. Komoditas usaha PKMK dapat berupa barang atau jasa yang merupakan karya kreativitas yang menunjukkan kepakaran tim mahasiswa. Komoditas usaha ini selanjutnya merupakan salah satu modal dasar mahasiswa dalam berwirausaha dan memasuki pasar. Baik, selanjutnya. Oke, untuk yang kedua, jasa transportasi akan dilanjutkan oleh Saudara Aldo. Kepada Aldo, kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan melanjutkan. Poin 2, jasa transportasi, jasa antar penumpang antar pulau, kabupaten, kepulauan, talaut. Next. Mengenal Kabupaten Kepulauan Talaut. Kabupaten Kepulauan Talaut terletak di bagian Pulau Utara Sulawesi. Kabupaten ini adalah wilayah paling utara di Indonesia Timur, perbatasan langsung dengan Provinsi Davao Barat dan Timur, Mindanao, Filipina Selatan. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Talaut sebanyak 113.521 jiwa pada akhir tahun 2022. Kabupaten Kepulauan Talaut terdiri dari 3 pulau besar. Yang pertama Pulau Karakalang, salah satu ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaut. Yang kedua Pulau Salibabu, merupakan pulau terbesar kedua Kepulauan Talaut. Yang ketiga Pulau Kabaruan, merupakan kecamatan dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk saya. Berikut saya jelaskan jasa transportasi. Jasa transportasi masyarakat Kepulauan Talaut pada umumnya menggunakan alat transportasi laut untuk pergi ke pulau-pulau tersebut. Tapi akses tersebut masih kurang mendapatkannya. Jadi, untuk memudahkan masyarakat melakukan perjalanan antar pulau lewat laut, kami akan membuat suatu jasa transportasi, suatu jasa transportasi masyarakat supaya masyarakat dengan mudah mencari alat transportasi dan juga di Kabupaten Talaut sudah mempunyai jaringan internet. Jadi informasi tentang transportasi antar laut, antar pulau lebih mudah diakses oleh masyarakat Talaut. Next. Program jasa transportasi. Dengan program yang kami buat berupa jasa atau layanan transportasi laut yang cepat dan aman menggunakan speedboat dan kapal kecil. Kapasitas muatan kami meliputi penumpang dan barang. Selain sangat dibutuhkan alat transportasi online, pada Kepulauan Talaut, alasan kami memilih menggunakan transportasi online juga dikarenakan murah, cepat, nyaman, dan aman. Serta lebih akuratnya jadwal ketika kapal transit atau berangkat dalam satu dermaga. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Tujuan dan strategi penelitian dari pembuatan jasa transportasi online. Next. Untuk tujuan dan manfaat transportasi online yaitu praktis, terpercaya, transparan. Praktis dan mudah digunakan. Terpercaya pada petugas yang berkaitan sudah terdaftar di dalam aplikasi online. Dan transparan. Pelanggan mengetahui dengan pasti setiap informasi jasa transportasi online secara detail. Next. Untuk praktis dan mudah digunakan. Layanan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini cukup menggunakan telepon pintar yang sudah menggunakan internet dan aplikasi jasa transportasi online yang ada di dalamnya. Kita dapat melakukan pemesanan layanan jasa transportasi dengan menghubungi langsung ke Instagram atau dapat reservasi lewat WA langsung. Next. Transparan dengan jasa transportasi berbasis online ini juga memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti setiap informasi jasa transportasi online secara detail seperti nama driver, nomor kendaraan, posisi kendaraan yang akan dipakai waktu perjalanan, lisensi pengendara dan lainnya. Contohnya kita dapat langsung melihat harga sesuai tarif yang tertera. Next. Terpercaya, lebih terpercaya maksudnya di sini terpercaya adalah para pengemudi atau driver sudah terdaftar di dalam aplikasi jasa transportasi berbasis online. Ini berupa identitas lengkap sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian terhadap pengguna jasa transportasi ini. Next. Untuk selanjutnya adalah ada masalah yang dihadapi saat pelaksanaan program. Next. Nando. Oh, Nando, iya. Untuk Oke, masalah terima Saudara Fernando Mentang. Oke, terima kasih udah dan Bayan. Oke, di sini saya akan menjelaskan masalah yang kami hadapi saat pelaksanaan program. Oke, next. Dalam masalahnya, masyarakat Talaut pada umumnya menggunakan alat transportasi laut untuk pergi ke pulau-pulau tersebut. Tujuan mereka pergi ke pulau-pulau tersebut untuk membeli bahan pokok seperti makanan dan pakaian dan bahan pokok lainnya. Dan akses tersebut itu masih kurang untuk mendapatkannya. Dan salah satu ibu kota Kabupaten Talaut itu berada di Pulau Karakaleng. Jadi masyarakat dari pulau-pulau Kabaruan dan Salibabu harus pergi ke ibu kota pusat
pemerintahan Kabupaten Talaut untuk mengurus berbagai macam hal yang harus diurus di ibu kota kabupaten tersebut. Tapi dengan ada PKMK, adanya aplikasi jasa transportasi yang memudahkan masyarakat mengakses pulau yang tujuh. Oke, next. Metode penelitian. Dalam metode penelitian, teknik yang digunakan dalam tahap penelitian saat pembuatan program ini yaitu teknik pengumpulan data untuk observasi terhadap kegiatan yang diteliti, yaitu satu, pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan. Kedua, pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan. Yang ketiga, pengamatan dicatat secara sistematik dan dihubungkan dengan proporsi umum. Yang keempat, pengamatan dapat diperiksa atas validasi dan reliabilitas. Oke, next. Kesimpulan dalam ini adalah dengan adanya transportasi berbasis online, para penumpang kini tak perlu lagi bingung dan semakin memudahkan masyarakat Kepulauan Talaut untuk memesan jasa antar penumpang, antar pulau, dan meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah. Oke, next. Saya serahkan kepada moderator, Bang Yayan. Mute. Suara. Oke, terima kasih. Sekian presentasi kami malam ini. Oke, terima kasih. Sekian presentasi kami pada malam ini. Jika ada kekurangan kami dalam mempresentasikan tugas kami, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.